Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve. Bersama saya Frater Mando Malerafin dalam renungan Minggu Biasa yang ke-29. Renungan ini diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Saya ingin membuka dengan kalimat dari pemazmur. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita satu-satunya. Sehingga pertanyaannya, mengapa kita harus berdoa? Berdoa merupakan tanda bahwa kita sadar akan kelemahan kita sebagai manusia biasa yang perlu bantuan dari Dia yang mampu memberikan kehidupan itu. Ingat, tidak ada manusia yang abadi. Maka doa yang sangat penting bagi kita yang lemah ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau tanya, siapa di sini yang pernah berdoa tetapi merasa bahwa Tuhan tidak mengabulkan doanya, tidak mendengarkan, tidak peduli dan sebagainya, dan bahkan sampai kita kecewa dengan apa yang kita doakan selama ini? Tuhan mulai diragukan keberadaannya, tidak dianggap lagi sebagai Tuhan yang baik, yang tidak peduli, atau memang Tuhan itu tidak ada? Saya mengatakan kita senasib. Ya, saya juga pernah merasakan hal yang sama. Kecewa dengan Tuhan karena merasa tidak mengabulkan doa saya. Bahkan berulang-ulang saya menghakimi Tuhan bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan saya, Tuhan itu tidak baik. Saya pernah berada dalam kesulitan yang besar. Saat itu saya berdoa sungguh-sungguh, berdoa mati-matian kepada Tuhan supaya saat itu juga masalah itu hilang. Saya memohon terus-menerus supaya masalah itu segera hilang. Saya terus memohon dan terus memohon. Namun apa yang terjadi? Masalah itu tidak hilang sama sekali. Hari itu saya sungguh merasa sangat menderita karena masalah itu. Apalagi yang tak kunjung selesai. Maka muncullah kekecewaan saya kepada Tuhan. Bahkan saya bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Katanya, mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tapi yang terjadi tidak demikian, dan saya semakin kecewa. Akan tetapi, ya, hidup saya terus berlanjut dari hari ke hari. Dan kalian tahu apa yang saya temukan? Yang saya temukan ialah Tuhan itu sungguh baik. Mengapa saya mengatakan demikian? Padahal pertama saya sudah kecewa, sudah sangat kecewa kepada Dia. Inilah yang saya mau katakan. Jawaban dari doa-doa kita seringkali kita tidak sadar bahwa ternyata Tuhan sudah menjawab doa kita pada saat itu. Dari pengalaman tadi, saya tidak sadar bahwa ternyata masalah itu hilang secara perlahan-lahan dari hari ke hari. Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini mengajarkan kita akan pentingnya berdoa tidak jemu-jemu. Artinya, perumpamaan yang diceritakan Yesus dalam Injil tentang seorang hakim yang walaupun tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, tetapi ia mau mengabulkan permintaan dari janda yang datang memohon kepadanya, walaupun dengan terpaksa. Hakim yang tidak takut akan Tuhan bisa berbuat demikian, apalagi Bapamu yang di surga. Dia yang adalah kasih akan berbuat lebih 100 kali lipat, akan berbuat lebih dari hakim tersebut. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya yang selalu datang berdoa dan meminta kepadanya. Oleh karena itu, Yesus mau mengatakan, mintalah terus, berdoalah terus. Dia yang di surga, Bapamu yang di surga akan mengabulkan semua doamu. Jangan pernah lelah untuk berdoa. Mungkin kita belum merasakan jawaban doa pada saat ini, tetapi percayalah, jawaban atas doa-doamu sementara dikerjakan oleh Allah. Dan bahkan kita tidak menyadari kalau Allah sedang mengabulkan doa-doa kita. Dia sementara berkarya dalam kehidupan kita. Tetapi ingat ini, jangan hanya meminta tanpa berusaha, berdoa dan bekerja. Era et labora.
Jangan hanya tidur-tidur lalu berdoa memaksa Tuhan untuk mendapatkan uang 1 miliar atau mobil dan sebagainya. Tuhan, tolonglah saya, semoga saya mendapat uang 1 miliar dalam minggu ini. Atau mungkin dalam perkuliahan kita berdoa, Tuhan, buatlah saya supaya bisa menyelesaikan skripsi. Padahal kita tidak berbuat apa-apa. Ingat, doa tanpa berusaha tidak akan berhasil. Tuhan selalu dan senantiasa membuka jalan, tetapi kita sendiri tidak berusaha. Maka percuma doa yang kita panjatkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Berdoalah apa yang sedang kamu kerjakan, apa yang sedang kamu buat. Serahkanlah semua yang kamu lakukan dalam doa. Percayalah, semua yang kamu bawa dalam doa tidak akan sia-sia. Percayalah, apa yang sedang kamu doakan sedang dikerjakan oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kamu tetap percaya? Dalam kalimat terakhir dari Yesus, ia bertanya, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi? Adakah ia menemukan iman di dalam dirimu? Saya ingin mengatakan ini. Jalan Tuhan bukanlah yang tercepat, bukan pula yang termudah, tetapi jalan Tuhan adalah yang terbaik. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.